Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini Alim cerita apa ya? Kayak ini juga, misal anaknya tadi nakal gitu ya. Bilang aja sebenarnya itu masa eksplorasi sih, Betul. hiperaktif gitu. Itu bisa jadi malah anak yang cerdas kan kayak gitu. Iya, Nah, bisa jadi. tapi kalau itu masih dicap sama masyarakat tuh dicap anak nakal. Tetapi kan nanti jalan-jalan ke masyarakat, ke warga, terus ketemu, terus wah anak nakal, anaknya siapa kamu gitu kan? Siapa bapakmu gitu kan? Kan jadi pasti bapak-bapak itu kan. Jadi itu orang tua juga berusaha buat anak saya ini harus tenang ini. Kalau enggak saya pukul aja gitu. Pokoknya harus kelihatan Iya. baik di masyarakat. Jadi apa ya? Namanya sistem mungkin ya. Lebih ke sistem masyarakat gitu ya. Dimana sistem masyarakat yang baik itu yang bisa menghindarkan stigma-stigma buruk, terus juga memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik kayak gitu. Itu sih kalau menurutku ya. Jadi apa ya? Ya itu mungkin orang bilangnya ya wajar, ya biasa, normal, udah lazim kayak gitu loh. Dan ya sebenarnya aku juga dulu kecil pernah dibilang kayak gitu sih, rasanya ya kurang nyaman juga kayak gitu. Kalau kita nakal, ditanyain kamu anak siapa, jadi seolah-olah kayak kenakalan kita atau yang kita perbuat itu berdampak langsung ke keluarga kayak gitu. Iya, iya. Padahal Jadi itu bagian ya dari beban diri kita, juga kan? sih. Iya, Padahal nggak separah itu atau tidak seburuk itu yang pernah kita lakukan. Tapi ya karena masyarakat sudah lazimnya seperti itu, ketika kita ada nakal, anaknya sopo, ya orang tua lagi yang dibawa. Benar. Kita kan sebenarnya secara naluriah kan, kalau kita mau banding orang tua, kita juga merasa nggak enak kan kayak gitu. Secara naluriah anak kecil kayak gitu. Makanya kenapa kita juga dulu takut dimarahin orang tua, kita takut bikin salah, makanya kita berbohong. Kayaknya itu ya secara naluriah karena kita nggak pengen membebani orang tua gitu, karena kita kasihan sama orang tua sebenarnya. Cuman kita caranya atau jalannya yang kita tempuh itu belum benar karena ya belum tahu mungkin gitu ya, belum belajar. Ya, terus ini baru saja saya sadari nih Bang. Gimana? Sistem kecil ini yang tadi di masyarakat. Berarti kan ada satu sistem sih. Ada satu pemikiran bahwa harus terlihat baik. Bukan beneran baik tapi terlihat baik. Nah, iya. Pemikiran ini, konsep ini itu bisa meluas sampai ke tingkat kenegaraan. Wow. Akhirnya banyak kasus-kasus tertutupi sedemikian rupa sehingga terlihat baik. Ada orang-orang yang bisa dibilang politisi yang nggak terlalu baik tapi bisa kelihatan baik. Ya, kayak konsep terlihat baik. Ini berat kalau dilanjutin ke kenegaraan. Aduh, susah kalau ngobrol sama Mas Alim ngomongin negara itu, berat. Nggak hilang gitu. Ini katanya podcast Alim bercerita ini udah mau saingan sama podcast Corbuzier ya katanya. Padahal subscriber masih 25. Bandingkan sama 25. Oke, Pak, abis ini aku subscribe lah habis ini. Oke. Kemarin lupa. Jadi 26 gitu. Lumayan. Iya. Kembali yang barusan, hal yang Mas Alim sadarin itu ya tentang sistem yang harus kelihatan baik. Iya. Jadi dulu pernah baca apa ya? Saya pernah beli buku waktu itu. Saya lupa judulnya apa. Jadi dari buku tuh saya bikin Insta story kayak gitu. Kalau nggak salah gini kalimatnya. Ini saya terjemahin aja. Saya juga lupa Inggrisnya kayak mana. Indonesia aja. Kok bahasa Inggris kan? Tadi bilang Tadi dia bilang bahasa Inggrisnya lupa ya. Pokoknya berpura-pura baik itu hal yang benar-benar buruk. Kayak gitu. Being faking good is fucking bad. Kayak gitu. Being faking good is a fucking bad. Itu kan biasanya kan orang-orang slang Amerika itu yang menggunakan kata fucking tuh hal-hal yang benar-benar buruk, benar-benar ngeselin kayak gitu. Iya.
aduh fucking kidding me gitu kan. Aduh, ini disensor nggak? Ada disensornya nggak ini? Nggak usah Oh nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Nggak Masa apa-apa. ya? Tut kayak gitu nah. Ya, masih Ya dikit jadi juga, intinya kayak udah gitu. nggak apa-apa. Iya. Aduh, tapi kan kalau ada yang nonton tetap bebannya ke saya kayak gitu kalau Oh orang iya. meniru kata-kata buruk. Tapi Ini ya platform udah. saya, ini platform saya. Jangan Oh iya, salahkan siap. Wildan, saya sebenarnya saya. Oke. Iya, Oke, udah. salahkan Alim. Aman, Salahkan aman. Alim bercerita. Ya jadi itu yang saya tulis dari karena di buku itu ceritanya menggambarkan kesalahan atau ya kesalahan-kesalahan sosial yang sering terjadi kayak gitu. Jadi bukunya itu kayak ya 18 ke atas lah ceritanya. Oke. Walaupun nggak ada cerita yang ibaratnya adegan yang mesum porno segala nggak ada, tapi secara bahasa gitu, bahasa-bahasa keseharian yang bahasa-bahasa misuh gitu ada juga di buku itu. Dan itu realita Itu hidup. bukunya Mas Putut Ea, dia kolaborasi sama Giring Wasted kayak gitu. Giring Wasted itu kayak seniman kayaknya. Jadi cover bukunya kayak apa ya? Kayak gelandangan yang dibuang ke tong sampah gitu kayaknya, seingatku. Wow. Ya gitu. Jadi benar-benar bahas tentang keseharian-keseharian yang mungkin orang bilangnya ya udah ya lazim kayak gitu. Udah biasa Padahal kayak gitu. iya, membiasakan hal yang buruk tuh ya nggak baik juga ya. Ya nggak baik juga, betul. Baik, Gitu. baik banget. Jadi Ya, saya pertama kali baca buku itu langsung, wah bener juga nih ternyata ya. iya. Ini adalah realita hidup gitu. Ya, Iya. di masyarakat memang masih kayak gitu sih. Jadi, Ya, kadang kita evaluasi, gitu. kadang kita menyadari suatu realita hidup tapi sulit menerima kayak gitu. Iya. Akhirnya kembali lagi nanti semua orang jadi berpura-pura baik aja gitu. Iya. Karena emang Karena gitu. ada Semua orang melakukan apalagi itu gitu. apalagi kayaknya kalau aku lihat apa ya? Kayak anak-anak zaman sekarang tuh istilahnya pasti sering kedenger gini. Pura-pura bahagia, terus Iya. aku kuat gitu. Jadi sebenarnya pengen bilang bullshit ya sebenarnya enggak juga gitu. Kita memang harus kuat, kita memang harus tegar gitu. Tapi apa ya kayak kata-kata pura-pura bahagia itu kayak melambangkan suatu kekurangan yang disebar-sebar gitu malahan. Iya, malah mending bahagia beneran aja. Iya. Kenapa harus pura-pura bahagia gitu? Iya. Padahal bahagia beneran lebih nikmat gitu. Lebih nikmat. Kenapa harus pura-pura bahagia? Harus tetap tersenyum di atas penderitaan kita sendiri, harus tetap tersenyum di masalah hidup kita sendiri. Nah, ini mengingatkan juga tentang referensi buku favorit saya gitu. Apa tuh? Bukunya Mark Manson yang kedua, yang judulnya kalau di Indonesianya judulnya Segalanya Ambar, Segala-galanya Ambiar. Yang biru itu ya? Yang biru. Okay. Itu. Jadi pokoknya semenjak beli bukunya Mark Manson yang pertama, yang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat itu. Jadi benar-benar insight yang saya terima itu sangat luar biasa banyak sekali. Terus mulai follow Instagramnya, dia sering bikin postingan-postingan yang kalau saya bilang sangat-sangat berfaedah, walaupun bahasanya bahasa sehari-hari, tapi sangat berfaedah kayak gitu. Ya, artinya intinya kadang disadari atau tidak kita sadari, kita itu selalu berusaha untuk menolak kenyataan yang buruk, ya enggak sih? Iya. Di psikologi juga kan makanya kenapa ada defense mechanism kan karena itu juga. Bener. Iya, betul. Kita anak psikologi, Pak. Kita harus tahu, Pak, itu. Pak. Aduh. Alah. Itu mendasar soalnya. Semester 1 dan 2 itu soalnya. Iya. Ya, makanya itu saya rasa ya mungkin anak-anak zaman sekarang tuh sudah sedikit sadar akan hal itu, tapi sudut pandang yang diambil kurang tepat kayak gitu. Dan ini juga anak-anak muda banyak yang sadar tapi belum punya power gitu loh. Belum punya. Nah, betul juga itu. Belum ada power untuk tadi mungkin sesuatu. Bahasanya benar ya. Kalau belajar yang tanggung-tanggung tuh kita bisa salah kaprah, kita bisa salah tangkap kayak gitu kan. Kita bisa salah tafsir. Ya itu sebenarnya benar kita harus tetap tersenyum, harus tetap bahagia walaupun kita punya masalah, itu benar. Tapi tidak melabelinya dengan pura-pura bahagia atau kata-kata lain yang melambangkan hal itu.
makanya di buku itu kita bilang apa? Di bukunya Mark Manson itu ya sesekali kita memang harus menerima keadaan sedih kita gitu kan. Iya. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan rasa sedih, kita nggak bisa berdamai dengan masalah hidup, ya masalah hidup itu akan terus panjang gitu dan rasanya akan semakin mengganggu. Kecuali kalau kita bisa menyadari dan berdamai, itu beda cerita. Kayak gitu. Saya juga pernah beli bukunya, tahu ini? Apa? Aji Santoso Putro. Haji Santoso Putro. Tahu nggak? Ya, buku yang Follow apa nggak di Instagram gitu? Enggak, aku belum follow sih. Jadi itu kayak praktisi psikoterapi gitu sih. Bukan yang waktu itu pernah kena masalah itu, bukan ya. Beda jenis ya, beda jenis. Kalau ini memang orang yang terpercaya gitu, nggak kayak yang waktu itu. Ya, jadi bukunya itu judulnya Mengheningkan Cinta. Wah, Judulnya benar. Mengheningkan Cinta. Ya sebenarnya isinya nggak bucin-bucin banget, tapi memberikan insight kepada kita bagaimana cinta itu sebenarnya juga menerima kekurangan, terus bisa menghadapi kenyataan. Baru kita bisa menyadari betapa indahnya itu cinta. Gitu. Kadang kebanyakan orang itu kita ingin mencintai, kita mencintai sesuatu, tapi kita tidak bisa menerima kenyataan yang sebaliknya. Iya. Itu juga mungkin yang mendasari orang yang kenapa saat misalnya putus cinta terus dia self harm, usaha bunuh diri sampai bunuh diri beneran. Mungkin itu juga karena dia mampu memberikan cinta, dia mampu menerima kalau saya mencintai dia, tapi nggak mampu menerima dia tidak mencintai saya. Atau ini juga bisa dikaitin sama kasus yang kita bahas di awal tadi. Iya, ibu bisa ini sebenarnya gitu. Mencintai si anaknya kan kayak gitu pasti. Tapi tidak bisa menerima kalau anaknya nakal gitu ya. Nah iya, pikirnya cara supaya anak bisa tenang, supaya bisa baik di masyarakat tuh ya seperti ini. Iya. Itu kan hal-hal yang wajar ya. Jadi apa ya? Saya juga semakin lama semakin menyadari itu kayaknya sebenarnya masalah psikologi gitu, masalah psikologi sehari-hari itu banyak banget ternyata. Di luar, saya rasa sebagai mahasiswa juga kayaknya masih di luar jangkauan dan kapasitas saya sebagai mahasiswa psikologi kayak gitu loh. Karena nyatanya juga ada beberapa masalah kadang ya saya juga nggak bisa nyelesain kayak gitu. Itu makanya kalau kita harus bergelar atau memiliki pendidikan lanjut untuk bisa menyelesaikan permasalahan sosial itu ya kurang tepat juga karena masalah psikologi sehari-hari apa ya kalau di bahasa Inggris nggak tahu udah bahasanya. Pokoknya masalah psikologi sehari-hari itu ya mungkin sekarang orang-orang udah banyak yang lebih aware kayak gitu. Yeah. Misalnya kayak beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir kayaknya banyak banyak instansi, komunitas, kelompok atau orang-orang yang banyak bahas tentang insecure, overthinking, itu kan masalah-masalah psikologi gitu kan nggak sih? Benar. Jadi kita juga harusnya ya sebagai mahasiswa psikologi seneng gitu kan banyak orang yang sudah mulai aware tentang apa itu overthinking, insecure, mental health terutama itu kan saya merasa kayaknya semenjak Maret atau sebelum Maret atau dari tahun kemarin kayaknya yang dibahas mental health gitu aja. Iya, jadi sebagai mahasiswa kan seneng gitu kan. Apa yang kita ya. Tapi nyatanya permasalahan itu juga nggak bisa dibilang berhenti. Nggak bisa dibilang sudah selesai. Nyatanya ya masalah-masalah baru tetap ada. Benar. Oke Bang, kalau gitu kita lanjut ke berita ketiga. Oke. Ya, ini tiga aja. Kali ini kita 3 dulu. Ini dari dunia entertainment ya. Bentar, ngopi dulu sebentar. Oke. Asik, kopi di pagi hari. Kopi dingin sih. Tadi sih panas pasti. Tadi panas. Ya gimana itu? Ini datang dari dunia entertainment. Pasti udah pernah dengar juga. Nah, yang viral ini. Lutfi Agizal ya. Aduh. Baru-baru ini dia ngerilis lagu juga Anjayani ya. Anjayani itu kan sih ya. Sebelumnya dia
menggugat kata anjay, terus sekarang dia bikin kata baru anjayani gitu. Anjayani. Aduh, saya pertama kali baca itu apa ya? Kayaknya dia ini pertama kali saya ngeliat dia ngomong Anjayani itu di video TikTok kayaknya. Ah, Pikirku, ya ngapain sih orang nggak gitu? habis nggak habis pikir ini. Udah, orang dari kerjaan nyari duit segininya apa ya? Dia mau nyaingin anjay gitu, jadi anjayani gitu. Mungkin dia tuh nggak terima sama Anjay, tapi dia pengen menerbitkan kata Anjayani. Itu kayak dipaksakan banget dan itu kayak anjay terus ada ekstensi. Tapi dia Anjayani. Mungkin Anjay untuk cowok, Anjayani untuk cewek gitu ya. bisa. Bisa gitu. Kalau ini ya, kalau kemarin tuh berhasil dia menggugat kata anjay terus semua yang bilang anjay harus disensor, itu kasihan teman saya, Bang. Jadi aku punya teman namanya Bahana Sanjaya. Yusanjaya. Ada Sanjayanya. Iya. Kalau itu disensor jadi namanya Yusanjaya gitu. Ya. Susah jadi nyebut namanya jadi susah gitu ya. Harus ada tut gitu. Apa ya harus pakai Anjayani itu kan terus jadi Yusanjayani gitu kan. Jadi aduh apa ya, saya juga pernah ngeliat video dia waktu diundang ke podcast Deddy Corbuzier gitu kan, yang itu pokoknya bikin emosi gitu ya. Bikin emosi sendiri saya nontonnya. Iya. Kalau ada warga yang melapor gimana ya nggak masalah, tapi kalau sudah keterlaluan saya boleh kan menggunakan hak lapor saya. Gak masuk akal itu ya. Aduh, nggak terus ya. Terus dari pertama yang gimana? Terus dia juga menjual lagunya itu katanya dia jual 50 juta gitu. Siapa gitu yang mau beli? Aduh. Buat apa? Dikira lagunya bagus apa? Iya, itu banyak komen-komen yang di YouTube ya. Ini aku sambil buka juga nih malah muter-muter. Ada yang bilang kalau sampai dengan denger lagu ini jadi denger lagu KKY yang bukan boneka tuh terlihat tidak begitu buruk ya. Jadi kan jadi saya nggak. Udah dengerin? Saya nggak tahu orang ini punya masalah hidupnya apa ya. Lagunya itu kamu udah dengerin belum? Yang Anjay? Belum sempat kalau lagunya. itu iya sih. Jadi kita kalau denger itu jadi bilang lagunya KKI yang sebelumnya yang bukan boneka itu jadi terdengar lebih bagus gitu. Lebih bagus ya. Terdengar tidak begitu buruk gitu. Iya. Kayaknya lebih bagus lagu KKI kayaknya gitu ya. Nah, terus ini nih. Ini aku lihat ya ini. Sampai saat ini itu sudah ditonton oleh 645.000 orang. Dalam 5 hari. Kapan itu rilisnya? 5 hari yang lalu, ya. Sudah ditonton 645.000 orang dan mendapatkan 110.000 dislike. Dislike-nya 110.000 dan like-nya 2.000. 2.000 like. Jadi kayaknya jauh. Aduh. Saya nggak ngerti. Iya. Motivasi orang ini apa gitu. Ya, aneh sih. Tapi ini nih. Tapi dia lebih bagus sih. Ada satu prestasi yang kan sebelumnya si Kemal Pahlevi juga merilis lagu Anjay itu kan, lagu rap. Anjay, iya. Udah 3 tahun yang lalu. Betul. Dia dapat dislike-nya lebih banyak tapi Bang. Itu 151.000 dislike. Wow. Ternyata masih lebih banyak yang nggak suka lagunya Anjay ini. Tapi like-nya 506.000. Lebih banyak lagi Mas. Dan yang nonton itu udah 35 juta. Iya. itu dia. Nggak bisa disaingi itu viewersnya itu yang nggak bisa disaingi. Tapi mungkin kalau lihat wah dislike-nya lebih sedikit nih, wah itu prestasi buat Lutfi. Terima kasih Mas, selamat buat Anda gitu. Pokoknya kerja bagus lah, gejap lah untuk Lutfi. Kalau dilihat dari jumlah dislike-nya ya.
untuk saat ini tapi selama 5 hari. Ya, untuk saat ini Nanti belum bisa tahu terus kalau bertambah. bisa. Ya mungkin nanti habis selesai sesi ini aku mau nonton lah, mau nyari lah coba. Ya nggak nonton sih, buka langsung dislike kayak gitu. Terus komen komen yang yang satir gitu udah langsung keluar. Iya, aduh. Tapi ada banyak hal yang Jadi kita bisa pelajari sih Bang. apa aja tuh? Dari satu. Tadi ada yang bilang kalau lagu KKI dengan adanya lagu ini jadi tidak terdengar Terasa tidak lebih terlalu indah gitu. buruk gitu ya. Berarti kan skema baik buruk itu tergantung pembandingnya. Tergantung ada pembandingnya ya. Iya, tidak ada yang baik mutlak atau buruk mutlak itu nggak ada. Berarti tergantung pembandingnya. Sama kayak analogi nggak ada orang cakep kalau nggak ada orang jelek. Kan Iya, kayak gitu. berarti kalau kita jelek itu orang-orang cakep harus berterima kasih pada kita. Gitu. Iya. Karena dengan dia adanya dibilang kita yang ganteng. jelek, karena ada kita yang jelek gitu. Ada yang jelek tuh. Mereka harus berterima kasih pada orang-orang jelek gitu. Karena mereka bisa jadi ganteng. Ya, terima kasih Mas Alim. Sejak apa ini terus ada terima kasih pada saya? Enggak. Serius. Oke. Tadi bahas si Lutfi tadi. Sebelumnya dia juga kontroversi lagi kan. Selain dia jual lagu ini 50 juta, sebelumnya lagi dia juga ngelakuin ini, lelang kaos kuningnya itu. Idi. Kaos kontroversial itu. Harus kontroversial. Dia ngelelang kaos bekas gitu. Dibuka terus ini mau saya gunakan untuk donasi gitu katanya. Hasil lelangnya untuk donasi. Tapi kenapa kaos bekas gitu loh, dan siapa Anda gitu. Kecuali Anda itu kayak atlet terkenal, kayak misalnya siapa gitu kan, terus ngelelang ini, atau Anda itu pahlawan nasional, terus bekas baju perangnya itu dilelang. Nah, ini Anda ini siapa melelang baju bekas Anda terus bilangnya ini untuk donasi. Jadi kayak ada hal yang mulia itu sebenarnya buat donasi. Iya. Padahal dia kan terkenal karena pansos kan ya gitu. Dia terkenal karena pansos gitu kan. Terkenal karena viral yang buruk itu kayaknya lagi ngetren memang belakangan ini. Iya sih. Terus kalau aku lihat-lihat lagi nih kayaknya ini anak ini mengalami gangguan kepribadian narsistik, Bang. Narsisme kayaknya dia tuh memang kayak apa ya, pengen terkenal, pengen memamerkan diri dengan ya apa adanya ya adanya begitu. Iya. Terus ini nih, makanya aku buka di situs Halodoc ya. Dan teman-teman juga tahu narsistik itu apa. Jadi itu narsistik adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Iya. Terus pengidap kepribadian narsistik ini biasanya merasa bahwa dirinya memiliki pencapaian yang luar biasa dan lebih baik dari orang lain yang merasa bangga dengan kelebihan dirinya. Jadi yang menganggap dirinya keren, dirinya hebat itu dia sendiri. Ya dia sendiri, nggak ada yang mengakui itu gitu. Parah sih. Dan di situs lain ya, aku baca di Wikipedia kalau nggak salah, itu katanya orang dengan gangguan narsistik ini tuh susah untuk disembuhkan gitu. Karena dia tidak merasa bahwa dia mengalami gangguan. Makanya iya, itu dia yang susah untuk disembuhkan. Kasihan nih orang jadinya. Saya jadi prihatin gitu. Orang kayak, ya gimana ya, dari awal dia memang berangkatnya dari kontroversi sih. Susah kalau apa-apa berangkat dari kontroversi itu. Iya sih. Jadi pasti masyarakat, apalagi public figure gitu ya, ibaratnya dia pengen berusaha jadi public figure tapi berangkat dari hal-hal yang kontroversi gitu ya, mana masyarakat suka kayak gitu. Iya sih. Tahu nggak sih yang berita-berita awalnya atau latar belakangnya si Lutfi ini? Ini nggak sih si artis lain Rizky Bilar gitu yang salah. Iya, ya pasti ya, maksudnya karena hal itu gitu loh. Maksudnya karena apa waktu itu bahasanya ya? Ya persaingan mungkin atau apa ya. Jadi akhirnya dia pengen merebut nama gitu kan. Yang katanya kata anja itu cuman buat ibaratnya kayak batu loncatan aja gitu, dia ngelarang kata anja itu. Nanti pas sudah seluruh Indonesia ribut cuman karena kata-kata anjay, bikin video klarifikasi. Iya, tapi dianggap udah selesai masalah. iya, dan Kan kayak gitu.
dan dia bakal merasa biasa aja, kayak nggak merasa bersalah. Kalau dia memang mengalami gangguan narsistik ya, dia bakal nggak Nggak kayak terpengaruh gitu apa, lagi. Heeh. ya bakal kayak gitu terus gitu. Hmm, Terus nih itu. kita jadi ngomongin soal gangguan narsistik nih. Hmm. Ada beberapa faktor resiko nih gangguan kepribadian narsistik. Di antaranya itu sikap orang tua yang meremehkan si kecil, tuh mengejek rasa takut anak serta kebutuhan si kecil. Terus mungkin waktu kecil dia kurang pujian dan kasih sayang selama masa Ya. anak-anak gitu. Terus mungkin waktu kecil juga dia memanjakan pujian yang berlebihan gitu kan. Terus pola asuh, balik lagi ke pola asuh, mungkin ada pola Iya, asuh yang betul. salah di sini. Terus bisa juga dia mempelajari perilaku manipulatif dari orang tua gitu. Ya mungkin juga mungkin bisa diteliti kalau ada yang pengen neliti orang ini gimana dia dibesarkan waktu kecil gitu Iya. sehingga produknya bisa seperti ini. Kayaknya kita harus menunggu tentang rilis pers penelitian tentang orang ini gitu ya. Wawancara eksklusif gitu tentang Lutfi Agizal ini. Aduh. Saya itu sebelumnya juga heran tapi nggak pengen kepo sebenarnya itu. Capek ngurusin orang itu, kayaknya ngelihat dia kontroversial aja udah bikin capek gitu rasanya. Tapi di sisi lain ini bisa jadi bahan belajar juga, apalagi kita yang sedang Iya. belajar tentang karakter manusia kan. Nah ini nih, Iya, jelas. kenapa kok saya tadi bilang kemungkinan dia mengalami gangguan narsistik ya? Soalnya ada gejalanya nih. Berikut ini gejala dari gangguan kepribadian narsistik, yaitu satu, percaya bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Oke, terus Ya. hayalan tentang kekuasaan, kesuksesan, dan daya tarik. Terus melebih-lebihkan prestasi atau bakat. Mengharapkan pujian konstan dan kekaguman. Oke, terus percaya bahwa diri sendiri istimewa dan berperilaku sebagai seorang yang istimewa. Dirinya sendiri tapi. Terus Iya. gagal untuk mengenali emosi dan perasaan orang lain. Jadi empatinya dirinya tuh kurang. Empatinya itu non gitu ya. Ya, terus mengharapkan orang lain untuk menyetujui ide dan rencana yang dibuatnya. Nah, Jadi itu ada dia. mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, ini juga nih. Terus mengekspresikan sebuah bentuk penghinaan terhadap orang-orang yang dianggap inferior atau rendah. Inferior. Lalu iri terhadap orang lain. Terus percaya bahwa orang lain iri terhadap diri sendiri. Jadi percaya kalau orang lain tuh iri pada dia. Gitu. Iri sama dia gitu ya. Iya. Terus kesulitan menjaga hubungan yang sehat. Jadi susah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Betul. Ya mungkin jadi sering diputusin pacarnya, itu bisa jadi. Ya, karena dia sendiri nggak sehat memang. Terus menetapkan tujuan yang tidak realistis. Misalnya tadi bisa aja jual lagu kayak gitu 50 juta. Ya, maksudnya ya kalau jual lagu tuh ya bukan apa ya, bikin lagu kan bukan penjualannya itu ya dilihat misalnya dari berapa keping kopi kalau dulu pakai kaset kan. Terus mungkin kalau di YouTube berapa viewersnya, berapa like-nya kan kayak gitu kalau jual lagu sebenarnya. Iya. Cuman kalau jual lagu untuk diuangkan langsung secara 50 juta gitu. Ya jadi kayak cuma lelang tapi ya nggak bermutu juga kayak gitu. Kayak nggak realistis ya. Iya. Oke. Terus tapi ini ada hal apa ya, kelemahan gitu menurutku, yaitu jadi mudah terluka dan mengalami penolakan, lalu memiliki harga diri yang rapuh. Sebenarnya dia orangnya tuh rapuh gitu. Terus menampilkan diri sebagai orang yang keras kepala dan tidak emosional gitu. Jadi dibalik orang narsistik yang kelihatan menganggap dirinya keren dan sebagainya, di balik itu sebenarnya dia orang yang rapuh gitu dan rentan akan penolakan. Jadi ketika ditolak ya itu tadi balik lagi ke yang lalu-lalu itu, karena kita berusaha menutupi apa yang tidak kita sukai kan kayak gitu. Iya. Lumrahnya seperti itu. Ya, jadi kasihan juga sama orang ini. Tapi ya gimana ya, ngeselin juga sih. Ngeselin. Iya, sebenarnya memang begitu, tapi ya karena dia menimbulkan keresahan gitu ya. Jadi kayaknya kita juga ada ya entah kasihan dan jengkel tuh kayak jadi bercampur jadi satu gitu, kasihan dan jengkel. Jadi galau gitu. Jadi maksudnya ya kita kan tahu lah mungkin sebagai mahasiswa psikologi kita perlu belajar
ya kita jangan cepat-cepat memberikan suatu judgement kepada orang kan kayak gitu ya. Tidak cepat-cepat memberikan sebuah penilaian atau bahkan diagnosa segala macam. Tapi kadang kondisinya tuh kita nggak tahan sama keresahan yang dia buat kayak gitu kan. Iya. Karena yang dia singgung di awal waktu tentang kata anjay itu kan kata-kata yang sepele gitu. Artinya Iya. nggak berdampak apa-apa. Bahkan yang dia bilang katanya bisa merusak moral anak bangsa sebenarnya nggak juga kayak gitu. Nggak juga sebenarnya, kayak nggak pernah ada kayak kasus orang tawuran misalnya gara-gara ngomong anjay. Iya, kayaknya nggak ada gitu kan. Perang dingin karena kata anjay gitu kan. Kayaknya nggak ada gitu. Biasanya sih langsung ya kalau itu emang emosi biasanya langsung anjing gitu. Nggak ada. Iya, langsung atau Gitu. kayak gitu kan. Tapi ya sebelum ada kayak pengkajian yang lebih dalam tentang kata anjay itu sebenarnya dari dulu juga aku ngerasa cuman belum pernah tak tuliskan dalam kata-kata gitu. Jadi rasanya kayak anjay itu kita pakai memang untuk apa ya, kayak kata pujian zaman sekarang gitu nggak sih? Iya, kayak pengungkapan rasa kagum gitu. Bisa. Soalnya kan nggak ada definisi formalnya gitu. Jadi iya, tapi biasanya kan konteksnya kita pakai untuk mengungkapkan rasa kagum gitu kan. Misalnya kita lagi main Mobile Legend nih, ya kan? Biasanya kan kita mabar nih ya. Terus ya bukan kayak gitu. Jangan langsung ke akhirnya, jalan ke akhirnya. Pelan-pelan. Iya. Oke. Pelan-pelan. Jadi misalnya kita lagi mabar, terus tiba-tiba Mas Alim dapat sefek gitu ya. Anjay sefek. Gitu kan rasanya kita memberikan rasa kagum gitu kan. Iya benar. Jadi ya kan kayak gitu juga yang kata yang surat edaran dari Komnas PA Komnas PA kan? Komnas PA. Kata anjay juga tidak gimana gitu waktu itu kata-katanya waktu sempat digaris bawahi itu. Ya karena memang itu buat pengungkapan rasa kagum kayak gitu. Iya nggak sih? Dan waktu itu juga pernah dari videonya siapa ya? Dia ini kayak dosen di ilmu bahasanya UI gitu kalau nggak salah. Oh, wow. Ya bilangnya ya bahasa itu memang dinamis kayak gitu kan. Sama kayak kita ya bahasa itu ya memang nggak harus semuanya baku gitu. Kalau semuanya baku kan kita sulit kalau kita mau ngobrol sehari-hari ya kayak gitu. Ya, coba aja kita 1 menit deh. Ini ngomongnya pakai bahasa baku semua. Ya. Apakah Anda sedang tidak baik-baik saja? Kan jadi pertama itu kaku. Kedua, butuh waktu yang lama gitu ngobrol. Lo lagi apa? Apa yang sedang kamu kerjakan? ada sedikit detik-detik yang terbuang. Halo teman aku Wildan. Apa yang saat ini sedang kamu lakukan? Iya, padahal kita tinggal bisa Gipa nih, kayak gitu. Bahasa zaman SMS dulu. Gipa nih. Nopi, apaan Nopi? Nonton TV, kan kayak gitu. Ya, bahasa memang dinamis, kayak gitu. Kayak misalnya, kayak dulu kita nggak tahu kepo itu apa, tiba-tiba keluar kata kepo. Iya. Terus kita jarang dengar kata galau, terus ada kata galau. Terus ya kayaknya ini promo yang dulu Rp1 per karakter gitu nggak bisa dipakai semua kata harus baku. SMS dulu kan gitu. SMS dulu. Rp1 per karakter itu kan membuat kita harus menyingkat semua kata gitu. Membuat kata singkat-singkatnya untuk mengirim pesan murah-murahnya. Oh iya. Untuk menceritakan sepanjang-panjangnya. Zaman SMS dulu, pokoknya semua kartu perdana paketannya SMS, telepon lah. Masih inget saya. Zaman-zaman alay indah gitulah pokoknya. Coba kalau dulu bahasanya harus baku semua itu tidak akan laku. Ya, tidak akan laku. Ya, bahasa keseharian kayak itu tidak bisa disamakan dengan bahasa yang formal, yang secara teoretik ya nggak bisa juga gitu. Tergantung konteksnya. Kalau kita pakai bahasa yang tidak baku di acara yang formal juga salah kan kayak gitu. Iya, tergantung kita harus tahu tempatnya konteksnya. Iya, benar. Iya. Jadi buat Anda, Mas Lutfi Agizal, misalnya Anda dengar, mungkin Anda harus
Memeriksakan Nonton diri, video. memperhatikan kesehatan Anda. Bisa jadi Anda terkena gangguan narsistik. Iya. Dan buat Lutfi Agizal, jangan lupa tonton Alim bercerita episode Lutfi Agizal. Aduh. Dan enggak, maksudku apa ya? Kayaknya orang-orang Indonesia ini memang terbiasa untuk viral, dikit-dikit viral, tapi dari hal-hal yang kurang baik kayak gitu loh. Kontroversial kayak gitu, kayaknya apa ya, kayak sebuah jadi pencapaian gitu kalau kita bisa terkenal karena suatu hal yang kurang baik kayak gitu loh. Iya, iya. Sedangkan di kenyataannya hal-hal yang baik justru dipandang buruk. Benar sih. Dan ada satu hal lagi nih Bang. Apa itu? Gak kerasa ternyata kita udah sejam lebih ya kan ngobrol. Apa ya? Saya nggak lihat jam sama sekali soalnya. Ini Oh iya. gila. Ini kalau dibikin satu episode langsung gitu kayaknya panjang banget. Sangat panjang. Iya. Orang-orang bakal tidur kayaknya, dengarnya tuh bakal tidur kayaknya. Iya, kayaknya bosan banget ya. Mungkin nanti kita bisa saya pecah-pecah gitu. Oh, Kita iya. lihat situasi. Ya, sepertinya 3 berita dulu kali ya, Bang. Iya, nggak Ini apa. Kayaknya 3 berita aja penjelasannya udah panjang banget satu ya. jam lebih. Udah kemana-mana. Ya, kan kalau nanti teman-teman suka dengan konten seperti ini bahas berita, kita bisa bikin segmen lagi ya. Segmen berita ya. Jadi Asik ya, ngobrol biar sama update gitu ya. Iya. Ya, ngobrol sama Anda ternyata menyenangkan gitu. Nggak kerasa Iya, gitu, iya. lebih. Sudah lama tidak bertemu juga kita, Pak. Iya. Mana Ini make a sense lah. ada di Lampung mengurus wilayah 3 dan Anda sendiri tidak ada di wilayah 3. Oke, siap. Ya, karena kondisinya seperti ini masih, Bapak. Siap. Semoga segera membaik lah ya kondisinya. Bisa lain Iya. kali kalau kita bikin lagi, saya bakal pakai webcam eksternalnya. biar Oke. agak bening. Begitu, Pak. Nggak Begitu lebih bening baik. kayak gini. Iya. Semoga tidak ada gangguan dari yoga juga. Ya, yoga lagi ya. Semoga tidak terulang. Oke. Mungkin segmen kali ini kita akhiri dulu kali ya. Oke, boleh kan. Ya, oke gitu dulu aja teman-teman. Kalau kalian suka nanti kita bakal bikin konten lagi bareng sama Will dan AN. Lupa lagi AN, Bang, namanya ayo, AN siapa Bang? Ahmad Nugraha. Anda keterlaluan, Anda sudah kenal. Kan biasanya bro gitu. Bro, Bro. Pak gitu. Oh iya. Pak, piye kabarnya, Pak? Iya kan dari ya. Kapan-kapan kita bahas ini juga. Dawet jembatan. Dapat boleh? Boleh? Ya itu dulu. Terima kasih semuanya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Mas Alim. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.